Bab 841. Aku akan memukul kepalamu hingga hancur. Selama kita melewati pegunungan itu yang ada di kejauhan, kita akan tiba di kota Tiangang. Di atas kuda langit, Letitia Fan menunjuk ke pegunungan pinus tinggi yang tampak seperti naga memanjat di kejauhan, dengan senyum di wajahnya. Warrior yang duduk di samping Letitia Fan justru mengerutkan kening, menatap gunung setengah suci itu. Warrior yang berkata dengan suara yang dalam, "Pegunungan apa itu? Apakah ada komandan siluman?" "Komandan siluman?" Letitia Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gunung itu bernama Pegunungan King Yuan. Ada siluman monster, tapi komandan siluman, aku belum pernah mendengarnya." "Kenapa? Apa menurutmu gunung ini aneh? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil jalan memutar untuk mencapai kota Tiangang?" Warrior yang bertanya. Mendengar itu, ekspresi Letitia Fan juga menjadi serius. Dia merenung sejenak, dan berkata, "Jika memutar, kita akan menghabiskan waktu setidaknya 2 kali lipat. Jika kamu pikir berbahaya, mari kita memutar saja." Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Terlalu buang-buang waktu, lewat sini saja." "Benarkah tidak ada masalah?" Letitia Fan bertanya dengan lembut. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku memang merasakan adanya bahaya di dalam sini, tetapi alasan mengapa aku ingin mengambil jalan memutar adalah untuk menanyakan padamu apakah ada jalan yang lebih dekat, bukan karena takut." Setelah pertarungan di benua pendekar hitam, jujur saja, bahkan jika harus menghadapi master pendekar suci sekalipun, sudah tidak ada lagi ketakutan di hatinya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia meremehkan status pendekar suci, tetapi setelah pertempuran itu, hanya ada sedikit hal yang bisa membuatnya takut. Mungkin dia tidak bisa mengalahkan pihak lawan, tetapi dia tidak akan pernah takut. Mendengar apa yang dikatakan Warrior yang, Letitia Fan melirik Warrior yang, lalu mengangguk. Warrior yang. Pada saat ini, Melanie Fan tiba-tiba keluar dari kereta, dan kemudian duduk di sebelah kiri Warrior yang. Dia memeluk lengan Warrior yang dengan santai, dan berbisik, "Menurutmu, kita akan mati tidak? Apakah kamu takut mati?" Warrior yang tertawa. "Awalnya aku sangat takut," Melanie Fan berkata dengan lembut, "tapi sekarang, aku tidak takut lagi, karena ada kamu di sini." "Kenapa?" Warrior yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Melanie Fan menatap Warrior yang, dan kemudian berkata, "Aku tidak tahu, pokoknya, aku merasa sangat aman saat bersama denganmu." Warrior yang mengusap kepala kecil Melanie Fan dan berkata, "Jangan khawatir, kita tidak akan mati." Melanie Fan mengangguk dan berkata, "Warrior yang, bisakah kamu bercerita tentang masa lalumu?" Letitia Fan juga menatap Warrior yang, dia juga sangat penasaran dengan masa lalu Warrior yang. Seorang pahlawan tidak akan mengungkit kehebatan masa lalu, tidak ada yang bisa dikatakan. Warrior yang tertawa. "Ceritakanlah sedikit." Melanie Fan mengguncang lengan Warrior yang, dan berkata dengan sedikit manja, "Situasi kita saat ini, mungkin suatu saat kita akan mati bersama, aku tidak ingin aku mati tanpa mengetahui siapa kamu." Warrior yang mengusap kepala Melanie Fan sedikit memanjakan, dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka aku akan mulai membual." Kemudian, Warrior yang mengalihkan pandangannya ke kejauhan, dan sedikit emosi melintas di matanya. "Sebelumnya, banyak orang takut padaku. Mereka memanggilku iblis pedang. Saat itu, ketika aku menggila, seluruh dunia akan gemetar." Seluruh dunia gemetar. Melanie Fan mengedipkan mata dan berkata, "Benarkah?" Letitia Fan yang ada di samping menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Melanie Fan,
ada jejak ketidakberdayaan di matanya. Omong kosong semacam ini pun bisa dia percayai. Aku juga ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul tidak jauh di depan kuda langit. Pegasus meringkuk ketakutan, lalu gemetar tanpa henti di tempatnya. Sosok hitam itu terpaku di sana seperti bayangan. Di bawah terik matahari, sosok hitam itu masih tanpa bayangan. Akhirnya sudah tidak sabar untuk menyerang. Aku sangat bingung, kenapa kamu tidak menyerang diam-diam? Aku terus menunggumu untuk menyerang secara diam-diam. Sosok hitam ini, warrior yang tentu saja mengenalnya, ini adalah wanita Partai Qingdao yang berada di pegunungan pemutus langit saat itu, juga merupakan shadow killer yang disebutkan oleh pria berjubah merah. Menyerang diam-diam. Bukankah itu malah sesuai keinginanmu, kata perempuan berbayang hitam. Warrior yang perlahan bangkit, menggerakkan tubuhnya, melompat dari kuda langit, lalu berjalan ke perempuan berbayang hitam, dan berkata, dengan situasiku saat ini, jika kamu ingin melarikan diri, aku tidak akan bisa membunuhmu. Tapi jika kamu ingin bertarung, kamu pasti akan mati, kamu percaya tidak? Kamu tidak memahami jiwa pedang, tapi kamu lebih baik dari para kultivator pedang yang memahami jiwa pedang. Kamu juga bukan 3 pendekar pedang dari perkumpulan pedang kuno. Siapa kamu sebenarnya, kata perempuan berbayang hitam dengan suara dalam. Warrior yang berhenti dan berkata, jika aku memberitahu kamu siapa aku, apa Partai Qingdao akan berhenti? Tidak mungkin. Perempuan berbayang hitam berkata, kamu menendang peti mati penghalang jalan, bahkan jika master pedang dari perkumpulan pedang kuno muncul, masalah ini tidak mungkin berakhir. Karena itu, aku sangat penasaran dan bertanya-tanya seberapa percaya diri kamu ini, beraninya menendang peti mati penghalang jalan Partai Qingdao. Percayalah, bahkan 3 pendekar pedang dari perkumpulan pedang kuno pun tidak akan berani. Jika tidak menendangnya, apakah aku harus berbaring di dalamnya? Warrior yang bertanya. Kamu punya nyali. Perempuan berbayang hitam berkata dengan sungguh-sungguh, lebih bernyali daripada banyak pria yang pernah aku temui. Aku tidak bisa mengalahkan kamu, jadi aku tidak akan membuang waktu denganmu. Tapi tidak masalah, master dari Partai Qingdao sedang bergegas kemari. Tenang saja, Edric Liu berdua mati dalam pertempuran denganmu. Karena itu, Partai Qingdao juga tidak akan menindasmu dengan mengandalkan jumlah. Partai Qingdao kami ingin dunia tahu bahwa murid Partai Qingdao tidak lebih lemah dari murid perkumpulan pedang kuno. Mendengar ini, warrior yang senang dan berkata, seperti yang diharapkan dari Partai Qingdao, aku mengagumi gaya kalian. Sebenarnya, dia juga pernah berpikir bahwa jika Partai Qingdao ini benar-benar menyerangnya bersamaan, dia tidak akan punya cara selain membangunkan kedua ular kecil itu. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak berniat menyerangnya secara berkelompok hanya demi apa yang disebut harga diri. Tidak diragukan lagi ini merupakan hal yang baik untuk dirinya. 1 lawan 1, terutama di peringkat yang sama, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Jika perkumpulan pedang kuno kalian masih tidak bertindak, kamu pasti akan mati. Jika perkumpulan pedang kuno kalian bertindak, itu berarti perkumpulan pedang kuno kalian akan menyatakan perang terhadap Partai Qingdao kami. Saat itu, bukan hanya kamu seorang yang meninggal. Setelah perempuan berbayang hitam selesai berbicara, seluruh orangnya sedikit gemetar, dan kemudian menghilang di tempatnya. Warrior yang berbalik dan kembali ke kuda langit, dan berkata, tambah kecepatan. Dia tahu bahwa orang-orang Partai Qingdao yang akan datang selanjutnya pastilah master. Jika dia sendirian, dia tentu saja tidak akan takut, tetapi dia masih membawa Letitia Fan dan Melanie Fan.
Dia harus membawa kedua kakak beradik itu ke tempat yang aman sesegera mungkin. Letitia Van juga menyadari keseriusan masalah ini. Dia juga tidak berbicara omong kosong saat ini, melemparkan sepotong batu energi tingkat unggul dan memberikannya kepada Pegasus. Setelah makan batu energi tingkat unggul, kuda langit kembali berangkat. Kali ini, warrior yang tidak masuk lagi ke dalam kereta, tetapi melompat ke atap kereta. Pada saat yang sama, sarung pedang kuno muncul di tangannya. Segera, ketiga orang itu memasuki pegunungan King Yuan. Ngik. Tiba-tiba, Pegasus mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang, dan kemudian mulai mengaum dengan panik seolah-olah telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Ekspresi Letitia Van dan Melanie Van berubah. Kedua kakak beradik itu memandang warrior yang pada saat yang sama. Warrior yang bergerak dan mendarat di punggung Pegasus, dengan tangan kanannya di punggung Pegasus, satu demi satu energi hitam masuk. Di bawah masuknya energi hitam warna ungu, Pegasus dengan cepat menjadi tenang. Suara gemuruh. Tiba-tiba, seluruh tanah bergetar hebat. Letitia Van dan Melanie Van terkejut. Mereka mendongak, ketika melihat pemandangan di kejauhan. Kedua kakak perempuan itu ketakutan hingga mukanya pucat. Tidak jauh dari warrior yang bertiga, 10.000 ekor Pegasus berlari dengan panik ke arah sisi warrior yang bertiga. 10.000 ekor Pegasus berlari dengan liar bersama-sama. Betapa mengerikannya pemandangan itu. Belum lagi, situasinya sudah cukup membuat seorang alam bangsawan bergidik. Sebersit kilatan mengerikan melintas di mata warrior yang membawa pedang dan berjalan menuju para Pegasus itu. Melihat adegan ini, Melanie Van dan Letitia Van terkejut. Melanie Van hendak bergegas, tetapi ditahan oleh Letitia Van. Letitia Van memeluk Melanie Van dengan erat dan berkata, jangan ke sana, jika kita pergi hanya akan menyusahkannya. Jarak antara warrior yang dan 10.000 Pegasus semakin dekat, kurang dari 10 kaki. Tiba-tiba, warrior yang menghilang di tempat. Oh! Pada saat warrior yang menghilang, belasan tubuh Pegasus langsung berubah menjadi dua bagian. Melanie Van dan Letitia Van memusatkan mata mereka. Terlihat bahwa warrior yang telah bergegas masuk ke dalam kelompok Pegasus. Wuss! 3 cahaya pedang saling bersilangan di antara kelompok Pegasus, lalu ribuan Pegasus pun berjatuhan. Warrior yang tidak berhenti, pedang di tangannya telah lepas dari tangannya, dan berubah menjadi cahaya pedang di lapangan yang berkelebat terus-menerus. Setiap kali pedang itu melintas, akan merenggut puluhan kepala Pegasus. Dan warrior yang telah menjadi kepalan tangan kosong, tinjunya terus-menerus berayun di antara kelompok Pegasus. Setiap ayunan akan mengubah lebih dari belasan Pegasus menjadi kumpulan daging. Pembantaian yang nyata. Melanie Van dan Letitia Van tercengang melihat ini. Harus diketahui, sebagian besar Pegasus ini adalah alam bangsawan. Namun, di tangan warrior yang para Pegasus alam bangsawan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun sebagian besar Pegasus ini adalah jinak dan kekuatan pertempurannya biasa, itu adalah puluhan ribu kuda. Manusia, berhenti kamu. Pada saat ini, sebuah suara raungan terdengar di lapangan, dan kemudian seorang pria paruh baya muncul di lapangan. Ketika pria paruh baya muncul, para Pegasus itu tiba-tiba berhenti mengepung warrior yang, dan semuanya berlari ke belakang pria paruh baya. Warrior yang menarik tinjunya, menoleh untuk melihat pria paruh baya, dan berkata, kamu adalah jenderal siluman dari pegunungan ini. Aku pikir aku tidak punya dendam denganmu, hanya lewat, mengapa kamu mengepungku? Jika kamu tidak bisa memberiku sebuah penjelasan yang masuk akal, aku akan meledakkan kepalamu. Sebelumnya,
Puluhan ribu Pegasus ini berlari kencang, ini jelas dimaksudkan untuk membunuh mereka bertiga. Jika bukan karena dirinya tidak takut dengan aura yang diciptakan oleh para Pegasus ini sendiri, mereka bertiga pasti akan diinjak-injak sampai mati, karena inilah warrior yang marah. Lancang. Pria paruh baya itu menunjuk ke arah warrior yang dan berkata dengan marah, hanya seorang alam bangsawan, berani di depanku. Jika kamu tidak berbicara dengan baik, maka kamu lebih baik kamu mati saja. Warrior yang menyela kata-kata pria paruh baya secara langsung, saat kata-katanya selesai, orangnya sudah muncul di depan pria paruh baya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga pria paruh baya itu tercekik lehernya oleh warrior yang berhenti. Manusia, jika kamu berani membunuhnya, hari ini aku ingin kalian bertiga mati mengenaskan. Pada saat ini, suara raungan lain terdengar di lapangan. Aku akan membunuhnya untuk kamu lihat. Di mata warrior yang terbersit kekejaman, tangan kanannya mengerahkan tenaga. Bersambung.